Jadi kehadiran Gus Abbas, Ketua Umum PWLS Laskar Sabilillah ke Lampung, ini kalau menurut Kiai Suparman Abdul Karim Hasan ya, itu persiapan ya penyelenggaraan PIS, pelatihan instruktur Sabilillah di Lampung. Jadi rencananya setelah sukses di Sragen ya, pendidikan atau pelatihan instruktur Sabilillah PIS 1 di Sragen itu yang diikuti ratusan peserta, ini Lampung mau mengadakan acara PIS atau pelatihan instruktur Sabilillah di Lampung rencananya. Makanya Gus Abbas, Panglima tertinggi PWLS ini hadir ke sana. Ini luar biasa, saudara-saudara kami yang ada di Lampung ini masih tetap konsisten, gaspol dalam rangka mencerdaskan umat, tentu seperti itu. Memang kalau pelatihan-pelatihan ini sering dilakukan, ini semakin menguatkan kader. Pembekalan untuk kader yang tergabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini penting. Ini sebagai bahan, sebagai modal, gitu kan. Karena semakin kesini, namanya pengetahuan itu pasti berbeda. Makanya penting ini, makanya harus kita dukung. Dan perkembangan waktu ya, makin kesini yang tergabung di perjuangan Wali Songo itu semakin banyak dan banyak. Dulu orang tidak tahu apa itu PWLS, tapi setelah terjun langsung, gabung, ini merasakan, wah luar biasa ternyata dengan adanya PWLS. Ini memang benar, para kabit ini terjun bebas, ya kan? Banyak jadwal-jadwal kabit yang di situ itu dibatalkan, terus pendawiran betul-betul anjlok. Nah, untuk para kader yang tergabung di PWLS kan harus dibekali, bekal pengetahuan, kan ini dengan diadakannya pelatihan-pelatihan, ya. Ini semakin menguatkan kaderisasi di PWLS. Makanya kami sangat antusias mendukung dengan adanya pelatihan instruktur Sabilillah di Lampung. Ini harus saudara-saudara kami yang ada di Lampung ini harus digodok, diberi materi, pemahaman-pemahaman, langkah-langkah strategis menyikapi situasi dan kondisi hari ini, gitu loh. Bagaimana sikapnya, bagaimana langkah-langkah strategisnya, harus tahu, gitu loh. Ini menarik, saudara-saudara. Ini semakin membuktikan dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini semakin membuktikan bahwa PWLS itu betul-betul komitmen akan perjuangannya. Arah juangnya jelas PWLS itu dalam rangka mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Banyak ditemukan pembelokan sejarah, dan salah satu tugas dari PWLS itu meluruskan itu semua, ya kan? Makam-makam palsu dibongkar, terus dikembalikan sebagaimana dulu. Makam-makam pribumi yang sempat dipa'awikan atau dihabibkan, akhirnya dengan adanya PWLS sedikit demi sedikit sudah kembali ke nama yang asli, gitu. Jadi ini penting dan ini harus didukung. Ini program yang
Bagus ini. Ini perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini arah juangnya jelas, saudara-saudaraku. Terus kalau kita cermati, kebanyakan ya yang gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah warga Nahdliyin, dari Ansor, Bansor, kan gitu kan, NU, bahkan ada yang di situ itu menjadi pengurus NU juga ada. Ini semakin menguatkan, semakin luar biasa bahwa pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan oleh PWLS PIS 1 di Sragen sukses, dan alhamdulillah ini akan merambah ke Lampung, saudara-saudara. Insya Allah Lampung siap mengadakan pelatihan instruktur Sabilillah untuk menguatkan kader-kader yang tergabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang ada di Lampung, untuk semakin solid, semakin kompak, semakin militan. Tentu ini demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, rumah kita bersama, saudara-saudara. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang menjaganya. Ini loh yang harus kita tanamkan di dalam relung hati kita. Kalau para kabib itu hanya sekedar dawir saja, mungkin saudara-saudara kami masih bisa menerima. Akan tetapi ketika para kabib ini sudah mulai berani ngutak-ngutik sejarah, semua di atas namakan mereka. Iya kan, merah putih yang bikin kabib, wah, yang memerdekakan Indonesia kabib dengan narasi-narasi mereka. Wah, ngeri kan? Terus kita kebagian apa? Makanya itu, waktunya kita bangkit untuk meluruskan itu semua. Iya, kalau terbukti. Mereka tidak terbukti, justru para habib ini didatangkan ke Nusantara, yang membawa itu siapa? VOC. Karena pribumi sudah tidak mau bekerja lagi dengan para kolonial, akhirnya Belanda ini kan mendatangkan para kabib untuk dipekerjakan. Makanya sejarah mencatatnya banyak kabib ini yang menjadi kapiten-kapiten yang tersebar di seluruh Nusantara, kan begitu kan ceritanya seperti itu. Bahkan dulu sama Bung Karno itu pernah mau dipulangkan ke negara asalnya, akan tetapi karena kelemah lembutan, karena kewelas asiannya para kiai-kiai Nusantara, akhirnya tidak jadi, biarkan saja. Nah, kan dibilang, tapi berjalannya waktu mereka berulah terusan itu, akhirnya marah gitu kan. Kita doakan agar pelatihan instruktur Sabilillah di Lampung ini sukses, saudara-saudaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.